Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Saputro, saya Kepala SMP Plus Literasi Petir. Sejarah dari SMP Plus Literasi Petir ini berawal dari sebuah komunitas relawan pegiat literasi yang bernama Rumah Literasi Petir. Rumah Literasi Petir merupakan komunitas dampingan dari CSR PT Sampurna Agro. Komunitas ini berdiri dari tahun 2016. Pada tahun 2021, Rumah Literasi Petir bertransformasi dari penyelenggara pendidikan non-formal menjadi penyelenggara pendidikan formal dalam bentuk SMP Plus Literasi Petir. Keunggulan yang ada di SMP Plus Literasi Petir adalah berupa penyesuaian grand design kurikulum yang disebut dengan HIS atau Habitual Improvement dan Acceleration. Habitual atau pembiasaan yang menjadi modal utama dalam pengembangan kurikulum di SMP Plus Literasi Petir. Di antaranya ada One Day One News, One Day One Subject, One Day One Novel, kemudian One Day One Blog, Writerpreneur. Iya, apa yang kamu baca? Perlu dilaksanakan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November. Pura-pura mati. Iya, Pak. Di mana itu? Di Bogor. Pada akar, yaitu yang pertama untuk menyerap air dan nutrisi pada tumbuhan, untuk menopang tumbuhan, untuk menyimpan cadangan makanan, dan untuk proses fotosintesis, dan yang terakhir untuk Writerpreneur merupakan salah satu terobosan literasi yang masih dikembangkan. Saat ini tercatat ada 3 guru yang ada di SMP Plus Literasi Petir diterima sebagai penulis profesional, bahwa di SMP Plus Literasi Petir, literasi tidak hanya sekedar membaca, namun literasi dikembangkan melahirkan sebuah karya tulis. Kemudian keunggulan yang kedua adalah acceleration, di mana kami menganggap pelaksanaan kurikulum yang ada di SMP Plus Literasi Petir harus disesuaikan dengan keadaan yang dimaksud adalah minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Maka dari itu di SMP Plus Literasi Petir kami mencoba mengadakan kelas jurusan yang ada sampai dengan tahun pelajaran 2022-2023 saat ini adalah jurusan matematika, jurusan sains, dan jurusan bahasa Inggris. Kemudian keunggulan kurikulum yang ketiga adalah acceleration. Kami menganggap untuk mendapatkan talenta unggul pada setiap bidang atau pada setiap jurusan, maka SMP Plus Literasi Petir harus bermitra dengan lembaga konsultan ahli. Untuk matematika dan sains, lembaga yang bermitra sebagai konsultan ahli adalah Kenilik Pendidikan MIPA yang ada di Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk jurusan bahasa Inggris, konsultan ahlinya adalah Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur. In English major class, we consist 3 levels. To this class, first, in basic class, we shall have 300 vocabularies. Bahwasannya yayasan yang menaungi SMP Plus Literasi Petir ini adalah Yayasan Pendidikan Literasi Petir Indonesia. Kami pastikan bahwa Yayasan Pendidikan Literasi Petir Indonesia ini bukan yayasan milik pribadi, bukan yayasan milik keluarga, melainkan yayasan bersama dengan semangat gotong royong. Pihak-pihak yang memiliki atau mengelola Yayasan Pendidikan Literasi Petir Indonesia ini yang pertama adalah masyarakat Desa Gading Raja. Masyarakat Desa Gading Raja ini diwakilkan dengan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua adalah unsur dari relawan, karena pada awal berdirinya SMP Literasi merupakan transformasi dari Rumah Literasi Petir, maka ada campur tangan dalam pengelolaannya dari relawan. Kemudian pihak yang ketiga adalah pihak stakeholder perusahaan yang dalam hal ini diwakilkan oleh CSR PT Sampurna Agro. Terkait dengan daya dukung yang ada di Desa Gading Raja, ini sangat luar biasa sekali, di mana pada tahun pertama untuk pembangunan fisik, ini persentasenya justru yang paling besar berasal dari masyarakat Desa Gading Raja yang diwakilkan melalui Koperasi Unit Desa atau KUD, di mana di SP2 ini ada sistem potongan atau iuran untuk anggota KUD yang disebut dengan iuran aktif pasif, di mana iuran yang terkumpul setiap bulannya dengan nominal hampir 22 juta itu diberikan kepada SMP Plus Literasi untuk sebagai daya dukung membangun fisiknya. CSR Sampurna Agro merupakan suatu misi perusahaan ya dalam
melakukan bisnis yang berkelanjutan. Nah, bisnis berkelanjutan ini bagaimana dalam menjalankan operasional bisnisnya Sampurna Agro itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga stakeholder atau pemangku kepentingan. Sampurna Agro adalah sangat berkeinginan dan berharap SMP Plus ini kedepannya akan menjadi salah satu sarana pendidikan yang bisa mewarnai pendidikan khususnya di Kabupaten Oki terkait dengan mungkin prestasi ataupun akademik lainnya. Dan Sampurna Agro menganggap ini adalah suatu investasi ya. Jadi program CSR khusus untuk pendidikan ini adalah suatu investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia, sehingga kedepannya mungkin selain Sampurna Agro bisa mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, juga ini menjadi SDM yang berkualitas untuk Kabupaten Oki gitu, sehingga bukan hanya bisa meningkatkan pembangunan di sekitar Sampurna Agro, tapi mungkin juga Kabupaten Oki dan mungkin Sumsel dan bahkan Indonesia seperti itu. Kedepannya kita mencoba bagaimana SMP Literasi Petir ini bisa mandiri. Bagaimana caranya? Nah, kita mencoba membuat program-program pengembangan unit bisnis yang bisa dijalankan oleh SMP sehingga itu bisa menjadi sumber dana bagi SMP Literasi. Semacam unit bisnis lah, apakah nantinya kebun kelapa sawit, peternakan, atau potensi-potensi lain yang kami sesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar ini. Selama ini kan untuk mencari mutu pendidikan yang lebih itu kan kami harus keluar jauh. Jadi dengan hadirnya literasi ini dengan mutu pendidikan juga tidak kalah mutunya dengan yang di luar atau kayak mana. Ini kami sangat menyupport itu sehingga menjadi kebutuhan bagi kami dari masyarakat lah. Sejauh ini yang kami dapat lakukan, kami lakukan untuk membantu baik dari koperasi secara organisasi dan anggota koperasi untuk sama-sama membackup berdirinya SMP ini. Jadi kami memang tidak banyak selama ini untuk yang kami bantukan, tapi selama koperasi ini sudah 2 tahun, kemungkinan kalau nyampe setengah miliar sudah ada lah. Kami dalam tiap bulan itu sekitar 20 sampai 25 juta itu kami support untuk memberikan masukan. Karena saya tahu di sini prinsipnya di SMP ini tidak ada anak yang bodoh. Cuman kebetulan saja anak itu tidak pada speknya. Nah itu, jadi di situ yang kami sangat semangat. Jadi tidak ada manusia yang bodoh, yang jelas tidak pada kemampuan masing-masing. Baik, alhamdulillah. Ada 2 hal besar yang menjadi keinginan, impian besar, cita-cita besar kami sebagai pemerintah desa Gading Raja. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil. Yang kedua, pendidikan yang bermutu, berkualitas dan terjangkau untuk anak-anak kami. Mari kita daftarkan anak-anak kita di SMP Plus Literasi Petir yang berkualitas, bermutu dan terjangkau. Terkait dengan kesulitan siswa dalam mengikuti kurikulum yang ada di SMP Plus, kendala terbesar adalah di pembiasaan, di mana ketika siswa ini baru diterima, mereka berasal dari sekolah-sekolah yang berbeda dengan kultur pendidikan yang berbeda pula. Maka ketika mereka baru mengikuti kurikulum yang ada di SMP Plus Literasi Petir, mereka merasa agak sulitan. Namun dengan berjalannya waktu, dengan pemahaman yang kita sampaikan, dengan edukasi yang kita berikan, siswa-siswi mulai mengikuti, dalam tanda kutip mereka mulai menikmati kurikulum yang ada di SMP Plus Literasi Petir. Hari ini terbukti dengan jumlah siswa, pada tahun pertama ada 50 siswa yang diterima, sampai dengan tahun kedua ini masih lengkap, tidak ada satu siswa pun yang mengundurkan diri dengan alasan tidak sanggup untuk mengikuti kurikulum yang ada. Terkait dengan gerakan literasi yang ada di Indonesia, maka salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk ukuran ini adalah indeks PISA, di mana pada tahun 2019 indeks PISA Indonesia berada pada angka 62 dari 70 negara yang mengikuti. Artinya Indonesia berada di 10 besar terbawah.
Ini merupakan hal yang sangat buruk. Kemudian dalam menyikapi hal tersebut, salah satunya adalah kita harus menggalakkan gerakan literasi. Kami sangat senang ketika pemerintah daerah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki sebuah platform perpustakaan digital yang disebut dengan iPus Oki, di mana di SMP Plus Literasi Petir ada salah satu program pembiasaan, yakni One Student One Novel. Ketika kami harus mengadakan satu novel untuk satu siswa, maka ini budgetnya akan luar biasa. Dengan adanya platform perpustakaan digital iPus Oki, maka iPus Oki akan kami jadikan rujukan untuk beberapa program. Salah satunya adalah program One Student One Novel. Karena di platform iPus Oki itu terdapat novel yang bisa kita akses secara gratis kapanpun dan dimanapun. Untuk tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang ada di SMP Plus Literasi Petir, kita bedakan dalam dua jenis. Yang pertama adalah guru inti. Guru inti merupakan SDM guru yang betul-betul berdomisili atau ada di SMP Plus Literasi Petir. Beliau mampu atau memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembelajaran reguler. Kemudian guru yang kedua kami sebut dengan konsultan ahli, di mana konsultan ahli ini merupakan guru mitra yang berasal dari lembaga-lembaga jejaring strategis SMP Plus Literasi Petir. Untuk matematika dan sains, konsultan ahli atau guru mitranya berasal dari Klinik Pendidikan MIPA Bogor. Kemudian untuk bahasa Inggris, konsultan ahli atau guru mitranya berasal dari Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur. Terkait dengan prestasi yang diraih oleh siswa, kami di SMP Plus Literasi Petir membedakan prestasi ke dalam dua macam. Prestasi yang pertama adalah perubahan diri pada diri peserta didik. Ketika dari waktu ke waktu peserta didik mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, maka itu kami sudah menganggap sebagai sebuah prestasi. Kemudian prestasi yang kedua adalah prestasi akademik yang didapat oleh peserta didik dari mengikuti berbagai macam kompetisi atau olimpiade. Awalnya kami cukup kesulitan untuk mengenalkan kegemaran membaca buku-buku yang cukup tebal, tapi ketika kami menemukan buku-buku Tereli, kami coba kenalkan, dan di awal-awal anak sangat tidak tertarik. Bukunya tebal, tidak ada gambarnya, dan itu membuat anak-anak tidak tertarik. Kami coba dulu nak, 1 lembar, 2 lembar, 10 halaman kamu coba dulu nak. Kalau tidak sanggup, kamu kembalikan. Beberapa anak berani mencoba, kemudian membaca 10 halaman, lanjut ke 20 halaman, sampai akhirnya kami mendapatkan belasan anak sanggup membaca satu novel Tereli 3 hari, 1 minggu selesai. Kemudian mereka meminta lagi, ketagihan, dan akhirnya menurut ke kawan-kawannya, sehingga hari ini di SMP Plus Literasi puluhan anak-anak telah menyelesaikan novel Tereli lebih dari 5, 10, bahkan ada yang 20 judul. Rencana ke depan, SMP Plus Literasi bersama Rumah Literasi ingin mensupport buku-buku tambahan dari penulis Tereli. Kami mencoba memesankan 100 paket judul untuk SMP Plus Literasi, dan kami juga mendorong anak-anak yang memiliki kegemaran membaca untuk mencoba menulis, dan kami juga bermimpi anak-anak SMP Plus Literasi bisa bertemu dengan Tereli. Prestasi terbaru yang didapat oleh siswa dari SMP Plus Literasi Petir untuk bidang matematika pada tahun 2022, siswa SMP Plus Literasi Petir menjadi satu-satunya finalis kompetisi matematika suprarasional dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kompetisi matematika suprarasional merupakan salah satu kompetisi matematika terbesar yang ada di Indonesia. Kemudian untuk bidang sains atau jurusan sains, pada bulan Oktober 2022, siswa SMP Plus Literasi Petir mendapatkan medali perunggu dari Pusat Olimpiade Sains Indonesia dalam ajang Indonesian Youth Science Competition. Panggilannya Keisa. Jason. Rizky. Prestasi saya menjadi panitia di perkemahan tingkat SD. Prestasi yang saya peroleh itu mendapatkan medali perunggu dari Olimpiade Indonesia Youth Science Competition yang diselenggarakan oleh POSI. Prestasi yang saya peroleh itu sebagai finalis KMS 17 yang diadakan oleh Bogor. Kita belajar dari pemimpin,
kita juga belajar menjadi pemimpin ya. Kalau usaha dari SMP itu saya sering mengerjakan soal-soal yang di buku maupun di internet dan melakukan literasi atau mencari referensi-referensi materi di buku dan juga di internet. Selain itu, saya juga mengikuti bimbel sains di KPM Bogor. Tentang matematika, Bu Dede. Ya, di rumah juga belajar. Ya, di rumah lebih belajar lagi dan mengirimkan tugas-tugas. Kalau di jurusan sains itu, satu hari anak itu wajib mengirim soal-soal baru. Ya, mengulang di ODOS. Untuk guru-guru, terima kasih telah mengajar kami, dan untuk kawan-kawan, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Terima kasih terutama kepada pembimbing guru jurusan sains yaitu Bapak Haryanto SPD, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada guru-guru telah mendukung semua olimpiade yang saya ikuti, dan jangan lupa untuk teman-teman tetap semangat dan berjuang. Untuk guru-guru saya ucapkan terima kasih terutama pada Bu Dede Fatimah karena telah mengajarkan saya materi-materi tentang MTK, dan untuk teman-teman semangat selalu. Kalau menurut saya sekolah di sini itu tidak terlalu susah, tapi dia lebih banyak pembiasaan, dan kalau kita lebih disiplin, prestasi yang dicapai puas sekali. Untuk kelebihan di sekolah ini itu adanya jurusan, lalu pembelajaran yang lebih banyak menggunakan digital dan pembiasaannya yang banyak. Mendalami materi-materi IPA dan ingin mencapai prestasi-prestasi tingkat internasional. Kalau saya itu ingin masuk jurusan informatika dan saya ingin menjadi programmer. Terkait dengan harapan kedepannya, kami berharap bahwa SMP Plus Literasi Petir tidak dipandang sebagai SMP yang ingin maju sendirian. Kami ingin maju bersama-sama dengan semua penyelenggara sekolah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami berharap bahwa SMP Plus Literasi Petir dapat dipandang sebagai saudara. Kita sama-sama memajukan Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui bidang pendidikan. Terkait dengan program literasi yang ada di SMP Plus Literasi Petir, kami sangat berharap program ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain dalam menjalankan program literasi yang ada. Program literasi yang ada di SMP Plus Literasi Petir bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain sesuai dengan daya dukung dan keadaan yang ada di sekolahnya masing-masing. Nama saya Ibu Widaningsih, selaku wali dari Diva Ramadhani yang sudah sekolah di SMP Literasi Plus kelas 8. Pertama untuk sholatnya, diawali dari sinilah anak saya terutama Diva ini, dia mau sholat duha. Kalau dulu belum mau sholat duha, di sini karena kebiasaan sehari-hari dilaksanakan rutinitas di sekolahan, dia sudah menerapkan selama hampir 1,5 tahun. Dan untuk hafalan-hafalan, itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk minat belajarnya. Untuk minat belajarnya, dia tuh sekarang lebih fokus. Kalau dulu minta di, apa itu namanya, kalau orang Jawa bilang dioyak-oyak. Nah, kalau sekarang dia malah untuk suruh berhenti, untuk suruh istirahat, kayaknya ogah. Jadi dia tuh semangat belajarnya lebih tinggi karena dia melihat saingannya, mungkin persaingannya di SMP ini lebih ketat. Seperti itu. Karena mungkin dari yang pertama, mungkin dari tim pengajarnya juga udah tahu psikologinya anak, jadi udah bisa menerapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah kalau mengenai biaya Pak, karena uang pembangunan juga bisa nyicil. Terus untuk SPP juga tidak memberatkan. Nah, untuk 100.000 itu kalau kita hitung secara matematis selama 1 bulan, itu kita bagi aja 25 hari. Itu hanya seharinya kita dapatnya cuma 4.000. Itu untuk ngurus anak setengah hari itu saya kira sangat murah sekali. Nah, untuk plusnya itu kan kita seikhlasnya. Terima kasih untuk SMP Plus Literasi Petir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.